Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membagikan untold story di balik penanganan tragedi tsunami Aceh 2004. Bagi SBY, tragedi 2 dekade lalu tersebut menguji kepemimpinannya yang baru menjabat 2 bulan saat itu. SBY juga mengeluarkan keputusan pertamanya sebagai presiden di Aceh. 26 Desember 2004, gempa bumi bermagnitudo 9,1 mengguncang di dekat pantai barat Sumatera, Indonesia, memicu tsunami besar yang menghancurkan pesisir di 14 negara. Aceh menjadi wilayah terparah di mana sebagian besar kota tersapu habis dan hampir 170.000 jiwa kehilangan nyawa. Kini, 2 dekade kemudian, tsunami Aceh 2004 tetap dikenang sebagai tragedi bencana paling kelam dalam era modern. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara The Big Idea Forum mengungkapkan tsunami Aceh menguji kepemimpinannya saat itu. Hari yang menguji kita semua, menguji bangsa Indonesia, menguji saya selaku pemimpin yang baru 2 bulan mengemban tugas sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita dalam panic mode, boleh dikatakan belum siap benar menerima ujian Tuhan dengan skala yang sebesar itu. Dalam kesempatan tersebut, SBY juga mengungkapkan dirinya sangat terkejut melihat langsung dampak tsunami yang meluluh lantahkan Aceh. SBY pun mengeluarkan keputusan pertamanya sebagai presiden di Aceh. Lumpuh total, flat, namanya Banda Aceh, no infrastructure, pemerintahan daerah juga betul-betul tidak berfungsi. Itulah situasi yang shocking for me, dan saya kira juga bagi semua. Saya mengeluarkan keputusan dan direktif yang pertama sebagai presiden di Aceh dalam suasana yang sangat tidak menentu waktu itu. Keputusan pertama, my directions is save more lives. Dalam kesempatan tersebut hadir juga Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara yang pada saat kejadian masih bertugas di Aceh. Iftitah membagikan pengalaman pribadinya terkait detik-detik gempa Aceh. Jadi kurang lebih kami rasakan tuh 2 kali getaran itu, 2 makin besar, dan waktu itu hampir sebagian besar di antara kami mengatakan apakah ini kiamat begitu. Karena jalan maupun tanah itu retak terbelah betul. Iya. Baru keluar dari pos sekitar 5 menit, tiba-tiba dari radio terdengar suara air laut naik, air laut naik. Nah kemudian saya tanya di mana? Kemudian dijawab di Kurumane, Aceh Utara. Akhirnya saya mintakan untuk putar balik ke arah Lok Semawe. Kemudian pada saat saya bergerak itu, suara di radio makin keras, berteriak begitu, air laut naik setinggi pohon kelapa begitu. Sementara itu, Panglima TNI periode 2002-2006, Jenderal TNI Purnawirawan Endriarto Sutarto membagikan masa-masa situasi kritis pada saat tsunami Aceh 2004. Pengalaman saya pada saat tsunami itu, begitu saya mendapat perintah dari Presiden untuk segera melakukan tanggap darurat, yang ada pada benak saya bukan bagaimana membangun rumah, bagaimana menyelesaikan agar supaya jalan-jalan itu segera bisa lagi dilewati, tetapi bagaimana menyelamatkan orang-orang yang sudah selamat pada saat terjadinya bencana, tetapi mereka apabila tidak kemudian diselamatkan, mereka juga tidak akan survive. Karena mereka tinggal di tempat-tempat yang terisolasi dalam keadaan semua infrastruktur hancur, darat untuk bisa dijangkau melalui darat tidak mungkin, sawahnya habis, semua air bersih tidak ada. Sehingga kalau dalam waktu singkat itu tidak segera mereka dibantu, mereka tidak akan survive. Dalam acara The Big Idea Forum hadir juga Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus tokoh dari Aceh, Teuku Rifki Harsha, Founder and Chairman Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Pati Jalal, pendiri dari 5P Global Movement, Arsyad Rashid, dan juga Profesor Ella Melianda yang merupakan koordinator Divisi Penelitian Manajemen Risiko Bencana.